Kita akan sampaikan sejumlah kabar emiten terlebih dahulu ini Mas Iko untuk pemirsa IDX Channel. Pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati yang pertama, pantang kendur ini dari Adikarya Persero Tbk yang berencana untuk mengejar kontrak sekitar 3 triliun rupiah dalam waktu 14 hari ke depan. Kemudian ada penjualan dari mobil Astra International atau ASI yang konsisten naik di 5 bulan terakhir. Kemudian ada PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk yang resmi berubah namanya menjadi PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode sahamnya masih sama TLKM. Baik, kita akan cermati bagaimana dari sisi fundamental Adikarya terlebih dahulu pemirsa. Ini masih terus mengejar 3 triliun dalam 14 hari ke depan. Kontrak barunya kalau kita lihat ini sekitar 17,3 triliun atau mengalami kenaikan secara year to date sekitar 21% ya. Dan target akhir tahun sekitar 20 triliun rupiah. Ya, adapun kinerja saham pada hari Selasa kemarin masih mengalami tekanan 1,16% di level 1.280 dengan kinerja saham dalam 6 bulan terakhir positif 117%, PE ratio 222 kali dengan net profit dalam 9 bulan terakhir 14,4 triliun rupiah. Ya Mas Niko, kita akan bahas terlebih dahulu ini. Adikarya menarik mencoba mengejar target sampai dengan akhir tahun 14 hari ke depan 3 triliun. Anda melihat bagaimana dari sisi fundamental kinerja Adikarya sendiri sejauh ini? Iya, mungkin kalau kita buat net construction kita harus berangkat dari industrinya dulu ya. Kalau tahun ini kan belanja infrastruktur ini agak dipangkat karena itu agak dipindahin buat bantuan sosial. Cuman kalau buat tahun depan itu roughly sekitar 416 triliun, itu naiknya bisa sekitar 40-50%. Nah, jadi itu dari sisi peningkatan, dari sisi anggaran infrastruktur, itu bakal support sebenarnya dari sisi nanti tender kontrak baru. Kontrak baru itu akan transaksinya sebenarnya dari sisi pendapatan buat emiten. Lalu kalau kita lihat juga progres pengerjaan kontrak di tahun depan harusnya bakal lebih cepat dibanding 2020. Karena kita tahu kan sebenarnya buat dari sisi pengakuan pendapatan di konstruksi itu berdasarkan persen of progress completed. Itu berapa persen yang sudah selesai, itu mereka bisa catat sebagai revenue. Nah, kalau seandainya tahun depan itu progres itu bisa makin cepat, itu revenue itu bakal lebih cepat di-recognize. Jadi itu kita lihatnya positif. Buat Adikarya kita juga masih sama ya, in overall kita masih suka dengan emitennya. Jadi kalau kita lihat kan mereka juga selain dari sisi LRT with progresnya juga udah lumayan cukup positif. Udah sampai 80% currently, jadi itu menurut kita juga trennya bakal positif. Lalu kalau kita lihat diversifikasi beberapa tol yang mereka lakukan, contohnya kan mereka ada di tol yang Jogja Solo buat yang International Airportnya Jogja, itu menurut kita juga bakal positif. Lalu kalau kita lihat buat yang beberapa tol, itu yang kayak misalnya Jogja Bawen itu juga bakal positif. Lalu additional kontrak kayak misalnya yang buat Serang Palembang itu juga bakal positif. Nah jadi kalau misalnya mereka banyak investment di sini, nah ini harusnya bakal positif tuh. Karena kita tahu mereka bakal dapat kontrak baru di situ. Dan potensially going forward, mereka masih bisa dapat juga recurring income dari pendapatan tolnya. Betul, rekomendasi. Tol di Java itu kan sebenarnya tingkat pengembangannya masih cukup positif ya. Cuman kalau seandainya itu pun dapat jual, itu kita masih ada dana dari SWF ya. Karena kita tahu kan SWF ini nanti bisa dibilang bakal ada potensi buat nanti direct investment ke jalan tol ya. Betul, infrastruktur yang akan ditekankan. Tapi bagaimana rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk sektor konstruksi khususnya untuk Adikarya sendiri? Apakah mereka yang sudah memiliki portofolio Adikarya masih ada kesempatan di hold dan bagaimana strateginya bagi yang belum punya? Apakah riding dengan level-level pada saat opening market nanti masih diizinkan atau masih boleh? Kalau kita lihat sih sebenarnya buat time frame-nya buat 1 tahun ke depan harusnya masih positif ya. Jadi kalau di level sekarang buat dari sisi investor itu bisa jadi atraktif entry point yang masuk buat Adikarya. Cuma sih sebenarnya masih sama ya. View kita kalau ibaratnya kita dari sisi pemilihan sektor, kita masih suka dengan infrastructure. Cuman kalau misalnya disuruh pilih emiten berdasarkan urutannya, di urutan pertama mungkin saya lebih prefer sekarang adalah Wijaya Karya sebenarnya. Karena kita tahu yang diversifikasinya itu paling bagus sebenarnya. Kalau seandainya nanti kita ada apa-apa di ibaratnya pengerjaan proyek, itu Wijaya Karya itu paling bisa sustain dari sisi penurunan itu sebenarnya. Dan rasanya juga paling kuat. Jadi itu sih sebenarnya kalau topik kita kalau disuruh pilih ya. Baik, baik. Berarti Adikarya bisa menjadi pilihan juga, tapi kalau kita lihat skala prioritas, Wijaya Karya yang nomor 1 begitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai Wijaya Karya, kalau ini menjadi salah satu yang Anda jagokan begitu di sektor ini, apa yang perlu kita cermati dari Wijaya Karya? Apakah dari sisi fundamentalnya lebih baik dari Adikarya atau ada hal lain? Iya,
kalau kita lihat sih sebenarnya concernnya masih dari sisi neraca ya. Kita lihat kan sebenarnya walaupun valuasinya itu relatif premium, cuman kita lihat sih concern dari sisi neraca yang menurut kita tuh harusnya bakal lebih kuat. Lalu kalau kita lihat kan buat beberapa dari sisi execution project itu juga cukup positif. Lalu diversifikasi revenue nih, karena kalau kita lihat kan buat Wijaya Karya masih ada kontrak di luar negeri juga, punya bisnis dari sisi power plant juga. Lalu mereka punya Wika Gedung juga. Jadi diversifikasi bisnisnya ini yang sebenarnya menurut kita tuh positif ya. Apalagi mereka punya bisnis precast juga akan membantu support buat induk ataupun sebenarnya dari sisi peersnya. Jadi diversifikasi revenue ini sih menurut kita tuh yang paling baik menurut kita di antara sektor-sektor infrastruktur yang lain ini. Baik, baik. Rekomendasi berarti bisa kita buy saja begitu ya, baik Adikarya maupun Wijaya Karya begitu? Iya benar Mas, kalau buat yang Adikarya dan Wijaya Karya mungkin kita bisa buy aja ya. Jadi kalau dari level sekarang, buat semua emiten-emiten construction, ini menurut kita sih di level sekarang itu masih atraktif ya. Apalagi kalau kita lihat rata-rata dari sisi harga atau year to date itu masih trennya masih turun ya. Jadi kalau misalnya kita lihat buat dari sisi target price kita, Adikarya itu kita juga masih recommendation-nya masih buy di 1.500. Sedangkan Wijaya Karya kita juga masih buy itu target price-nya di 2.200 ya. Baik, itu dia range pergerakannya ya untuk 2.200 untuk Wijaya Karya, kemudian Adikaryanya di level 1.500-an begitu Mas? Betul. Baik, kita akan jeda kembali sebentar, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana sentimen dari surplus neraca perdagangan di November mempengaruhi pergerakan dari market. Kami segera kembali.